Halo semua, perkenalkan, nama saya Yunita Daud, NPM 24103369, kelas 2024, mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Saya akan mengkaji salah satu teori yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu teori kognitif. Materi yang saya bahas yaitu bagaimana teori ini diterapkan dalam proses pembelajaran, strategi yang digunakan oleh guru, hingga bagaimana menghadapi berbagai karakter siswa sesuai dengan teori ini. Oke, langsung saja. Teori kognitif berfokus pada bagaimana siswa memproses informasi secara mental. Belajar bukan hanya menghafal, tetapi bagaimana siswa memahami, mengorganisasi, dan mengembangkan pengetahuan dari apa yang mereka pelajari. Misalnya, menurut Piaget, usia anak SD bertahap pada operasional konkret, maka pembelajaran harus melibatkan benda nyata atau pengalaman langsung agar siswa benar-benar memahami konsep. Sebagai calon guru, saya merancang pembelajaran berdasarkan teori kognitif dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, aktifkan pengetahuan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, gunakan media konkret dan visualisasi. Yang ketiga, gunakan pertanyaan terbuka untuk mendorong berpikir kritis. Yang keempat, terapkan scaffolding, yaitu bantuan bertahap hingga siswa mandiri. Kelima, gunakan metode diskusi, eksperimen, dan pemecahan masalah. Dengan strategi ini, pembelajaran lebih bermakna dan siswa lebih aktif berpartisipasi. Contoh konkret dalam pelaksanaan pembelajaran. Contohnya, dalam pembelajaran matematika kelas 4 SD tentang pecahan, saya menggunakan potongan kertas berwarna untuk menjelaskan konsep 1/3, 1/4, dan 3/4. Saya akan membawakan potongan kertas berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian. Siswa diminta memotong kertas menjadi 2, 4, dan 8 bagian. Lalu, saya akan memberikan pertanyaan kepada siswa, yaitu kalau kita bagi kue kertas ini menjadi 2 bagian, lalu masing-masing mendapatkan berapa bagian. Siswa diminta untuk menjelaskan secara lisan, lalu mencatat dalam bentuk pecahan 1/2, 1/4, dan 3/4. Kaitannya dengan teori kognitif yaitu membantu siswa memahami konsep melalui benda nyata sesuai dengan tahap operasional konkret menurut Piaget. Contoh lainnya yaitu dalam pembelajaran IPS, saya menggunakan data penduduk di daerah sekitar. Siswa saya arahkan menganalisis pertumbuhan penduduk dan membuat kesimpulan sendiri. Setiap siswa memiliki karakter berbeda, dan teori kognitif bisa membantu kita menyesuaikan pendekatan kita terhadap mereka. Yang pertama itu aspek kognitif. Siswa cepat tangkap diberi tantangan lebih, siswa yang lambat diberikan dukungan scaffolding dan media visual. Yang kedua itu aspek afektif. Berikan motivasi internal dengan memberikan tugas yang relevan dan mengaitkan materi dengan kehidupannya. Yang ketiga, aspek psikomotorik. Libatkan siswa dalam praktek langsung seperti membuat alat peraga, presentasi kelompok, atau simulasi. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi personal, inklusif, sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebagai guru, tugas kita bukan hanya mengajar, tetapi memfasilitasi siswa untuk berpikir, memahami, dan tumbuh. Teori kognitif memberikan landasan yang kuat untuk itu. Baik, kesimpulan dari materi di atas yaitu teori kognitif menekankan bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan. Dalam pembelajaran, guru perlu menggunakan media konkret, memberi bimbingan terhadap scaffolding, dan
mendorong siswa untuk berpikir kritis. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.